Ini kekuatan 9 anggota Akazaya Nine One Piece, para samurai Oden. Akazaya Nine, alias 9 Red Scabbards atau 9 sarung pedang merah, adalah para pengikut terkuat Kozuki Oden. Saat penyerbuan ke Onigashima dimulai, kita sudah dapat gambaran soal kekuatan semua anggota Akazaya Nine. Apa saja? Simak video berikut. Kinemon yang patut diperhatikan. Di Punkhaiser, Kinemon mampu memotong naga dan besi, memberi indikasi kalau Kinemon menguasai Ryu, prinsip haki ala Wano. Kinemon juga memiliki teknik Kitsunebi, teknik yang dapat memotong api. Hebatnya, teknik ini tidak berasal dari buah iblisnya. Kinemon juga bisa menciptakan pakaian dengan buah iblisnya, Fuku-Fuku no Mormi. Kanjuro. Kemampuan Kanjuro yang paling menonjol adalah buah iblisnya. Buah iblis ini belum dinamai resmi, bahkan hingga bab 986, namun Kanjuro bisa membuat gambarnya menjadi hidup. Kekuatan buah itu terasa ketika Kanjuro berhenti berpura-pura tak bisa menggambar. Ternyata dia adalah seniman hebat yang bisa membuat tiruan sempurna. Dia bisa menciptakan banshin tinta untuk menipu musuh. Kanjuro sendiri juga adalah petarung kuat yang bisa memanfaatkan pedang maupun kuas besarnya untuk menghadapi musuh. Raizo. Raizo membuktikan dirinya ninja sejati dengan mampu menyelinap di tambang penjara Udan. Para penjaga sempat lama tidak mengetahui kalau Raizo sudah ada di sana. Saat Raizo terpergok pun, ia bisa lolos dari pengejaran. Di versi anime, terutama, Raizo menggunakan teknik-teknik ninjanya untuk memperoleh kunci borgol batu laut dan lolos dari pengejarnya. Raizo sendiri katanya adalah saingan dari Fukurokuju, pemimpin Oniwa Banshunya Orochi. Akan menarik kalau dalam pertempuran akhir kita bakal melihat duel dua ninja. Inuarashi. Inuarashi dikenal sebagai salah satu mink terkuat di Mokomo Dukedom. Yang paling menonjol dari Inuarashi si stamina dan ketangguhannya. Ia dapat bertarung berhari-hari melawan Jack, meski ia dan pasukannya memang bergantian dengan Nekomamushi. Inuarashi juga adalah seorang ahli pedang. Digabungkan dengan elektro skill Hesukume yang bisa menyalurkan listrik ke apapun yang mereka sentuh, kemampuan pedang Inuarashi jadi semakin mematikan. Inuarashi juga punya kartu as bila pertempuran dilakukan di malam hari. Sulong. Wujud monster para mink bila melihat bulan purnama. Bayangkan saja begini, Caret yang tergolong masih muda di kalangan mink bisa mengacaukan armada Big Man saat menjadi sulong. Gimana kalau Inuarashi, salah satu mink terkuat, yang menjadi sulong? Inuarashi juga telah menambahkan pedang sebagai kaki palsu. Begitu tiba saatnya bertarung, kaki palsu itu ia ayunkan. Menurut Inuarashi sendiri, sekarang dia menjadi pengguna dua pedang. Nekomamushi. Situasi Nekomamushi mirip dengan Inuarashi. Dia sama-sama salah satu yang terkuat di antara suku Ming. Dia memiliki skill elektro dan juga sulong, yang berpotensi bisa sangat berbahaya bagi kelompok Kaido. Dia juga memiliki stamina dan ketangguhan yang membantunya untuk bertarung berhari-hari lawan Jack, bergantian dengan Inuarashi. Nekomamushi kehilangan satu tangannya setelah dikalahkan dan disiksa. Namun sekarang ia menggantikan tangannya dengan pistol, membuat kemampuan menyerangnya bertambah. Kikunojo. Kikunojo adalah seorang ahli pedang hebat. Seberapa hebat? Saat dia berduel dengan Kanjuro, dia menang telak tanpa terlihat terluka sedikit pun. Menurut Kiku juga, luka yang ditorehkan pedangnya tidak akan hilang bahkan di akhirat. Mereka yang ia bunuh akan terus menderita untuk selamanya. Apakah itu cuma ancaman atau beneran? Kita belum tahu. Sutenmaru alias Ashura Doji. Sutenmaru adalah salah satu ahli pedang terkuat di Wano. Tak tanggung-tanggung, duel pertama Sutenmaru yang diperlihatkan adalah melawan Jack. Dalam duel itu, dia bisa melukai Jack duluan. Walau tubuhnya besar, dia bisa bergerak sangat cepat. Kemudian, Sutenmaru juga mampu bertarung seimbang menghadapi Inuarashi, walau Inuarashi adalah salah satu mink terkuat. Di masa lalu, juga Oden sampai berdarah-darah menghadapi Sutenmaru dan gengnya.
Walau mungkin itu Oden juga dikeroyok oleh anak buah Sutenmaru, ini semakin membuktikan kalau dia berbahaya. Terutama karena saat melawan Oden itu pun, Sutenmaru masih remaja, usianya baru 15-16 tahun, jadi dia pun berbakat sejak muda. Kawamatsu. Kawamatsu adalah yokozuna, jadi kekuatan sumonya pun luar biasa, baru bebas dari kurungan saja, ia bisa membuat prajurit kelompok Animal Kingdom terlempar keluar sel. Sudah gitu, Kawamatsu bisa menggabungkan teknik sumonya dengan teknik pedang, ia menjadi semakin berbahaya. Kalau soal ketangguhan, Kawamatsu bisa bertahan hidup 13 tahun meski ia hanya diberi makan ikan beracun. Kinemon bilang Kawamatsu sekuat 100 prajurit. Dengan deretan kemampuan ini, saya tidak heran. Ini pun Kawamatsu belum menunjukkan seluruh jurus-jurusnya. Salah satu faktor ketangguhan Kawamatsu kemungkinan besar adalah statusnya sebagai manusia ikan. Ingat, seorang manusia ikan lebih kuat 10 kali lipat dari manusia biasa sejak lahir. Kawamatsu pun melatih fisiknya, jadi ia semakin berbahaya saja. Denjiro. Denjiro adalah ahli pedang yang hebat. Ia mampu memotong sebagian kapal tempur hanya dengan pedangnya. Namun yang berbahaya dari Denjiro adalah kemampuannya untuk menipu. Selama kurang lebih 20 tahun, dia menyamar sebagai Kyoshiro dan tidak ada yang tahu hingga ia mengungkapnya sendiri. Denjiro juga tidak ragu menggunakan taktik kotor untuk menang, seperti saat ia menjebak Sasaki dalam sekejap. Itulah kekuatan 9 anggota Akazaya Nen Onepith. Gimana menurut kamu? Sampaikan di kolom komentar.